Pernah nggak kamu merasa tiba-tiba sedih, ya, kecewa, mungkin bahkan marah, meledak mungkin di tempat sesuatu yang ramai, di tempat arisan, di tempat ngopimu, di tempat main bulu tangkismu, ya. Sebenarnya ada sebuah emosi yang belum kamu selesaikan. Di mana? Di alam bawah sadarmu. Ya, coba kamu ingat-ingat ya. Ada nggak momen di masa lalu itu yang momennya ya masih tersimpan di bawah sadarmu, yang tiba-tiba dari bawah sadar teringat ke pikiran sadarmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Bagi kamu teman-teman yang baru tahu dengan channel ini, ya, subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena apa? Ada video-video yang lebih bermanfaat lagi yang bisa kamu dengarkan, sehingga apa? Untuk kamu mengubah perilakumu. Karena suatu ilmu yang kamu tanamkan itu akan membentuk perilakumu. Perilaku baik ataupun tidak baik itu tergantung ilmu yang kamu dapatkan. Ya, memori masa lalu itu ya bisa saja saat kamu di dalam kandungan misalnya ya, saat kamu anak-anak ya, saat kita sedang sekolah, sedang ngaji, sedang les. Biasanya ada figur-figur yang otoritas yang membentuk kepikiran bawah sadar kita sebuah momen tadi. Misalnya saat ngaji itu kamu belum tahu, tiba-tiba guru ngajinya marah. Nah, itu tersimpan secara permanen di pikiran bawah sadar kita, ya. Marah tadi sehingga memunculkan rasa takut, ya. Nah, kalau hari ini kita sudah dewasa, kita sudah besar, artinya ada sesuatu hal yang sudah kita simpan di masa lalu itu. Nah, lalu kejadian apa lagi? Momen apa lagi? Misalnya momen kita di dalam kandungan. Karena saat kita di dalam kandungan, usia 4 bulan, itu ruh kita sudah mulai ditiupkan. Artinya auditori pendengaran kita sudah siap mendengarkan sesuatu hal. Ya, misalnya papa mama atau ayah ibumu sholat berjamaah. Artinya ada momen yang positif yang tersimpan, ya. Namun kalau ayah ibu, papa mama ini berantem atau berkelahi, kamu tuh menyimpan memori takut. Makanya saat besar kamu mudah trauma misalnya, ya. Kamu ketakutan kalau ada orang yang berbicara keras. Nah, penyebabnya nggak lain dan nggak bukan. Ada perilaku atau momen di masa lalu itu yang sudah terprogram. Siapa yang memprogramnya? Ayah dan ibu tadi. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui yang namanya pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu artinya tempat menyimpan memori di masa lalu. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya secara neuroscience ya? Setiap pengalaman emosi ya yang kuat itu akan meninggalkan jejak di otak dan yang namanya sistem saraf kita. Ya, ada namanya otak hipokampus menyimpan memorinya. Lalu amigdala, otak amigdala yang menyimpan emosinya. Nah, jadi ketika ada situasi yang mirip ya, walau ringan, otak otomatis mengaktifkan yang namanya emosi lama tadi. Makanya kadang-kadang kamu merasa berlebihan atau suasana hatimu mudah naik dan turun. Lalu secara spiritual ya, secara Quran hadis bagaimana sih penjelasannya? Ya, sebenarnya ada luka yang belum kamu sembuhkan, kamu damaikan. Di mana? Di alam bawah sadar tadi, ya. Sebenarnya kejadian-kejadian yang menyedihkan tadi, menakutkan, yang membuat kamu jadi trauma, itu bukan kamu sesali. Sebenarnya Allah sedang apa? Mengingatkanmu untuk kamu itu tambah dewasa, ya, tambah naik kelas, ditinggikan derajatnya. Karena apa? Kamu sudah berusia berapa puluh tahun misalnya, tapi sikapmu belum bijaksana. Artinya kamu belum menemukan yang namanya masalah-masalah tadi untuk kamu naik kelas. Makanya teman-teman ya, bedanya kalau kita sekolah, itu kita belajar dulu, baru kita mendapatkan ujian. Nah, kalau dalam perjalanan hidup kita, biasanya kita menjalani ujian dulu, baru kita belajar dari sebuah kejadian itu. Nah, ini sudah diterangkan juga di dalam sebuah Quran.
Al-Baqarah 216. Bisa jadi sesuatu hal yang kamu inginkan itu, ya, kamu positifkan itu belum baik menurutku, kata Allah. Bisa jadi sesuatu hal yang tidak kamu inginkan, itu baik menurutku. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah yang datang padamu, ridhoi saja, ya, terima saja. Lalu cari tahu, ya, temui tenaga profesionalmu untuk kamu melakukan private coaching, counseling. Temui tenaga profesionalmu untuk kamu didampingi terapi. Biar apa? Bawah sadar tadi diprogramkan hal baik, disembuhkan yang namanya emosi-emosi negatifnya. Ya, jadi penting sekali kalau kamu memahami tentang kecerdasan emosional. Karena apa? Kita itu bukan hanya perlu cerdas secara intelektual, tapi perlu yang namanya cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual. Kenapa? Kalau kita cerdas secara emosional, ya, kita tidak mengalami yang namanya sakit, teman-teman. Ya, kita ngerti mana emosi negatif, mana emosi positif. Ya, kalau ada informasi yang negatif masuk, kita tidak lalu meresponnya dengan negatif, kecemasan, ketakutan, ya, kekhawatiran, dan lain-lain. Inilah pentingnya untuk kita memahami sesuatu hal cerdas emosional atau luka batin itu. Ya, jadi orang sehat itu perlu cerdas emosional, bukan membeli obat. Ya, orang cerdas secara spiritual itu saat dia berdoa bukan hanya ucapannya, tapi ada rasa yang perlu dia lakukan. Ya, jadi mulai detik ini, setelah kamu menonton video ini, mulailah berdamai dengan masa lalumu. Ya, bukan dengan melupakannya, karena memori itu tidak bisa dilupakan. Tapi emosi yang terbentuk dari memori masa lalu itu, ya, bisa kamu damaikan, bisa kamu sembuhkan. Agar apa? Emosimu nggak naik turun, ya. Kalau emosi itu boleh saja naik, boleh saja berada di level yang power. Makanya kalau kamu bergabung di seminar Quranic Self Forgiveness Therapy, kamu akan memahami yang namanya level energi power dan level energi force. Ya, kalau kamu sadari, ya, peta kesadaran dalam hidup ini, kamu nggak akan berada di energi marah, energi sedih, dan energi kecewa. Kamu akan berada di energi yang namanya sukacita, damai, cinta, empati, bahkan bersyukur. Walaupun, ya, kejadian yang atau keinginan yang kamu inginkan itu belum terjadi dalam hidupmu. Tapi apa? Allah itu menginginkan kita bersyukur supaya kita ditambahkan nikmatnya. Jadi gabung yuk di seminar Quranic Self Forgiveness Therapy bersama ratusan orang yang sudah mendapatkan manfaat dari, ya, Quranic Self Forgiveness Therapy. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.